Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video pidato tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA sebagai dosen pengampu Public Speaking. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Sahrul Rahmat Anugrah, NBI 115 1900 243. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Pak Widi, yang saya hormati panitia penyelenggara, serta teman-teman yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Mewujudkan Negara yang Adil dan Berkualitas dengan Rakyat dan Pemerintah yang Cerdas. Adil adalah tidak berat sebelah atau suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, dan tidak ada yang pilih kasih. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang adil itu ialah orang yang jika marah kemarahannya itu tidak menjerumuskan kepada kebatilan, dan apabila ia senang, kesenangannya itu tidak mengeluarkan dari kebenaran. Lalu bagaimana dengan keadilan di negara kita saat ini? Indonesia disepakati oleh Bapak pendiri bangsa atau the founding father kita sebagai negara hukum. Hukum menjadi panglima dan keadaan adalah segala-galanya. Namun, hukum kian-kian tidak menentu. Yang katanya keadilan adalah segala-galanya berubah menjadi segala-galanya. Hukum di negeri ini tampaknya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dilansir oleh merdeka.com menyebutkan tentang kasus korupsi di negeri ini. Ketika koruptor yang merampok uang rakyat masih bebas berkeliaran, sedangkan mereka yang lemah secara ekonomi dan status sosial begitu mudahnya dipenjarakan. Contohnya dari mliputan6.com menyebutkan di Bekasi seorang guru SMK korupsi senilai 54 juta dan divonis 3 tahun di penjara oleh penegak hukum. Sedangkan mantan politisi korupsi senilai 46 miliar dan juga divonis hanya 3 tahun di penjara. Di mana letak keadilan di hukum di negeri kita ini? Dengan kasus korupsi yang sama dengan jumlah yang jauh berbeda, namun ditetapkan dengan hukum yang sama. Melihat dari hal tersebut, seolah-olah negeri kita berlomba-lomba menjadi penguasa agar disegani dan mendapat perlakuan yang layak, sedangkan rakyat kecil semakin ditindas dan terus diinjak. Kemudian dalam lingkup sosial, ketika kita di rumah sakit lalu menggunakan pelayanan kesehatan dengan jalur subsidi, sangatlah lambat dilayani. Namun kita pelayanan umum sangat cepat. Ketika kita pelayanan umum sangat cepat dilayani, namun dengan harga yang sangat tinggi. Ditambah lagi, lihat saja lingkungan sekitar kita yang status sosialnya belum merata, di mana masih banyak rakyat kita meminta-minta di jalan raya. Masih banyak gelar pengangguran pada rakyat kita, bahkan untuk masuk bekerja mengandalkan uang sogokan. Lalu bagaimana solusi terciptanya keadilan di negeri kita saat ini? Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum dan kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita haruslah berlaku adil, memberi bantuan kepada kerabat dan tidak melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan negara yang adil berkualitas, kita tidak hanya mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat brilian, politikus-politikus cerdas, tapi kita juga harus mencetak orang-orang benar, insan beriman, serta individu-individu berbudi mulia. Sebab jika berilmu tanpa bermoral, niscaya akan memunculkan para penjilat, rakyat yang tersesat, rakyat sulit berdaulat, pejabat menjadi penjahat, yang fungsinya bukan pelindung rakyat melainkan pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Dari urian tadi dapat kita ambil kesimpulan untuk mewujudkan negara yang adil dan berkualitas, kita tidak hanya menuntut pemerintah dan menyempurnakan tugasnya, tapi kita sebagai rakyat pun haruslah menyeimbangkan antara keduanya, berhenti saling menyalahkan. Mari untuk saling memperbaiki dan terus menjunjung tinggi keadilan di negeri ini, sehingga terciptanya negara yang adil dan berkualitas dengan pemerintahan dan rakyat yang juga cerdas. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf dan bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.